Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas rangkaian digital K2, akan mengerjakan tugas yang ketiga, yaitu implementasi fungsi Boolean dengan multiplexer serta pengaplikasiannya dalam Logisim. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lutfi Muharam dengan NIM G6401231056 bersama rekan saya. Nama saya Fakih Fahmi Pratama dengan NIM G6401231063. Baik, mungkin bisa di next slide. Nah, sebelum masuk ke tugasnya, kita mungkin intermezzo sedikit ya, apa sih multiplexer itu? Jadi, multiplexer atau yang sering disingkat sebagai MUX adalah sebuah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memilih satu dari beberapa sinyal input dan meneruskannya ke output tunggal. Multiplexer ini sering digunakan dalam sistem komunikasi, jaringan komputer, atau rangkaian elektronik untuk menghemat jalur transmisi atau memproses banyak sinyal secara efisien. Nah, pada gambar sebelah kiri bisa dilihat ilustrasi rangkaian multiplexer yang memiliki beberapa komponen, yaitu berupa output, kemudian ada A dan B. A dan B di sini adalah input dan ada selektor. Nah, input di sini bisa berbagai macam sesuai kebutuhan sang pengguna. Bisa ada 4 to 1 atau 8 to 1 atau bahkan 16 to 1. Jadi ada 16 input sesuai yang pengguna inginkan. Oke, next. Nah, di sini adalah komponen dalam multiplexer yang kami butuhkan dalam pengerjaan tugas ini. Karena tugas ini didasarkan atas tugas yang pertama, jadi yang pertama adalah variabel. Di sini kami memiliki 4 variabel, yaitu variabel W, X, Y, dan Z. Kemudian ada selection lines atau selektor. Nah, selektor ini rumusnya adalah variabel dikurang satu. Jadi kita mendapatkan 3 selection lines, yaitu variabel W, X, dan Y. Kemudian adalah inputnya berupa variabel Z dan input lines ya. Input lines-nya ini kita memiliki rumus 2 pangkat n-1, yaitu 2 pangkat variabel min 1, sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8 input lines. Jadi di sini kami menggunakan tipe multiplexer 8 to 1 karena memiliki 8 input. Next. Nah, ini ada tabel kebenaran dari kelompok kami. Di sini untuk pengerjaan multiplexer dikelompokkan berdasarkan selektor atau selection lines-nya, yaitu variabel W, X, dan Y. Variabel W, X, dan Y-nya itu dikelompokkan berdasarkan kesamaan mereka. Di input line ke 0 atau I0 itu semuanya bernilai 0. Kemudian di input line ke 1 itu variabel Y-nya bernilai 1 semua. Di input line kedua, variabel X-nya bernilai 1 semua, begitupun seterusnya sampai ke bawah. Kemudian variabel Z ini berupa inputnya. Bisa 0, bisa 1. Dan F. F ini kita dapat dari mana? F ini kami dapat dari tugas yang pertama, yaitu pengimplementasian pixel. Nah, jadi di dalam pixel kami, kelompok 7 yang bernilai 0 itu hanya minterm 1, 2, 3, dan minterm 7. Selainnya bernilai 1. Jadi, kita di dalam tabel kebenaran ini mendapatkan fungsi WXYZ berupa untuk input line yang ke 0, input line yang pertama atau input line yang 0 ini, fungsinya dapat dilihat dari Z dan F. Ketika Z-nya 0, F-nya adalah 1. Dan ketika Z-nya 1, F-nya adalah 0. Jadi, kita mendapatkan fungsi F sama dengan Z aksen. Kemudian selanjutnya, untuk input line 1, kita mempunyai Z-nya 0, F-nya juga 0. Jika Z-nya 1, F-nya tetap 0, maka dapat simpulkan kita memiliki fungsi F sama dengan 0. Kemudian untuk input line 2, kita memiliki Z-nya 0, F-nya 1. Dan ketika Z-nya 1, F-nya juga tetap 1. Jadi dapat disimpulkan kita memiliki fungsi F sama dengan 1. Begitupun seterusnya sampai input line yang terakhir. Mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin selanjutnya untuk pengaplikasian dalam Logisimnya akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih kepada Lutfi atas penjelasannya. Sekarang kita akan langsung ke logisnya aja. Di bagian sebelah kiri layar ini itu ada tabel kebenarannya yang baru dijelaskan oleh Lutfi dan di sebelah kanan ini adalah rangkaian logisnya, teman-teman. Nah, jadi ini secara singkat aja kita review. Rangkaiannya terbuat dari satu multiplexer yang ada di library plexer. Ada juga untuk input line sama dengan satu dan sama dengan nol itu terbuat dari konstan ya, selection constant, dan ini terbuat dari pin dan ini sebagai selektornya. Ini sebagai selektornya yang dalam hal ini itu diperankan oleh variabel X, W, X, dan Y, teman-teman. Nah, ini akan kita atur nanti dalam pembuktiannya. Dan ini adalah variabel Z yang menjadi salah satu input. Nah, kenapa sih disebut dengan 8 input line? Ini kalau kita hitung ini ada 8, teman-teman. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan terbagi jadi 3. Yaitu ada input line yang sudah pasti satu,
yang dalam hal ini adalah I2, I4, I5, I6, I7, ada input line yang sudah pasti nol. Dalam hal ini hanya ada satu yaitu I1 dan ada yang dipengaruhi oleh Z yaitu I0 dan juga I3. Nah, kita akan tes dari selektor ya. Pertama, kita akan coba yang dipengaruhi oleh Z, yaitu yang di sini terlihat F sama dengan Z aksen, yaitu selektornya adalah nol, nol, dan nol. Dan ini sudah cocok ya, nol, nol, dan nol, dan kita tinggal menilai Z-nya. Di sini, di tabel kebenaran tertulis bahwa jika Z sama dengan nol inputnya, maka F sama dengan satu. Dalam logisim akan ditandai dengan nyalanya lampu LED. Kita akan coba Z sama dengan satu. Sebentar. Sorry, Z sama dengan nol. Nah, di sini terlihat bahwa ketika input Z sama dengan nol, terbukti bahwa F-nya sama dengan satu atau LED-nya nyala. Dan apa yang terjadi jika Z sama dengan satu? Di sini terlihat bahwa jika Z-nya satu, maka F-nya nol. Dan kita akan coba di sini. Ya, ketika Z-nya satu, F-nya akan jadi nol. Kenapa? Karena fungsinya adalah Z aksen, yaitu dalam logisim terlihat variabel Z tersebut masuk ke dalam inverter, yang mana akan di inverse inputnya atau diaksenkan. Nah, kita akan coba yang pasti nol di sini, yaitu yang ketika selektornya 001, yaitu ini, WXC-nya kita ubah jadi satu di bagian Y-nya, maka dia tidak akan terpengaruhi baik input Z-nya nol ataupun input Z-nya satu ataupun input Z-nya non don't care gitu. Kita akan coba ketika don't care dia akan tidak menyala, terlihat dari LED-nya. Ketika nol pun tetap tidak menyala dan ketika satu pun tetap tidak menyala. Ini membuktikan bahwa tabel kebenaran dan rangkaian logisim kita ini sinkron. Nah, yang terakhir kita akan buktikan jika F sama dengan satu gitu. F sama dengan satu sama juga kayak tadi. Kita lihat, kita ambil contoh yang di sini dalam hal ini I5 ya. Ini yang saya blok. Di sini terlihat bahwa selektornya WXY-nya itu 101. Ini Y-nya udah satu, kita tinggal jadiin W-nya satu. Nah, di sini terlihat bahwa F sama dengan satu atau I5 ini sama dengan satu. Kombinasi I5 ini sama dengan satu. Yang mana ini tidak terpengaruhi oleh Z. Baik Z-nya kita masukkan satu, kita masukkan nol, ataupun Z-nya don't care sekalipun. Kita akan tes di sini. Ketika satu sudah terlihat LED-nya menyala, ketika don't care juga tetap menyala, dan ketika nol juga tetap menyala. Ya, mungkin sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.